Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Qarun. Nah, Masih meriwayatkan dari Midhal bin Amr bin Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, Qarun adalah saudara sepupu Musa. Demikian juga yang diriwayatkan Ibrahim an-Nakhai, Abdullah bin Harith bin Naufal, Simak bin Harb, Qatada, Malik bin Dinar, dan Ibnu Jurayj. Masih menambahkan, ia adalah Qarun bin Yash'ub bin Qahit, sementara nasab Musa adalah Musa bin Imran bin Qahit. Ibnu Jarir mengatakan, demikian pendapat mayoritas ahli ilmi, Qarun adalah saudara sepupu Musa. Ibnu Jarir membantah pernyataan Ibnu Ishaq yang menyebut bahwa Qarun adalah paman Musa. Qatada mengatakan Qarun dijuluki Al-Munawwir, yaitu yang artinya yang memberi cahaya, karena suaranya yang bagus saat membaca kitab Taurat. Hanya saja musuh Allah ini bersifat munafik seperti halnya Samiri. Sikap semena-mena karena memiliki kekayaan melimpah membuatnya binasa. Syahr bin Hausyab mengatakan pakaiannya ia tinggalkan seukuran satu jengkal untuk menyombongkan diri di hadapan kaumnya. Allah menyebut banyaknya harta simpanan Qarun, bahkan kunci-kunci perbendaharaan kekayaannya sangat berat saat dibawa sejumlah laki-laki kuat. Ada yang menyatakan kunci-kunci tersebut terbuat dari kulit dan biasanya dibawa 60 keledai. Nah, para penasihat di antara kaumnya sudah menyampaikan nasihat kepadanya. Mereka mengatakan, janganlah engkau terlalu bangga, yaitu jangan sombong karena kekayaan yang diberikan kepadamu, dan kau bangga-banggakan pada orang lain. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Mereka mengatakan, curahkan pikiranmu untuk meraih pahala Allah, karena pahala itu lebih baik dan lebih kekal. Namun demikian, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, yaitu silakan kamu gunakan sebagian dari hartamu yang Allah berikan kepadamu, yaitu dengan menggunakannya kepada hal yang baik. Nah, nasihat kaumnya yang benar dan jelas ini kemudian ditanggapi oleh Qarun. Dia pun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku, yaitu aku tidak perlu mendengarkan ceramah dan saran kalian, karena Allah memberiku semua ini karena ia tahu kalau aku memang berhak mendapatkannya. Aku patut mendapatkan semua ini. Andai aku tidak dicintai Allah dan tidak memiliki kedudukan di sisinya, tentu ia tidak memberikan apapun kepadaku sekarang. Allah membantah dalam firman-Nya yang berbunyi, tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, yaitu kami telah membinasakan umat-umat terdahulu karena dosa dan kesalahan-kesalahan mereka, yang mana mereka jauh lebih kuat dari Qarun, lebih banyak memilih harta dan anak. Allah berfirman, maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Banyak mufassir menyebutkan Qarun keluar dengan kemegahannya, mulai dari pakaian, kendaraan, pelayan, dan ajudan. Saat orang-orang mengagungkan perhiasan dunia, mereka berharap andai saja menjadi seperti Qarun. Mereka ingin memiliki kekayaan yang dimiliki Qarun. Saat ulama yang memiliki pemahaman yang benar, zuhud, dan berakal mendengar kata-kata itu, mereka berkata, celaka kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu pahala Allah di negeri akhirat lebih baik, lebih kekal, lebih mulia, dan lebih tinggi nilainya. Allah berfirman, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar, yaitu nasihat, tutur kata, dan cita-cita luhur menuju negeri akhirat saat menatap bunga dunia dan hina ini hanya akan diraih oleh orang yang hatinya diberi petunjuk dan dikuatkan oleh Allah. Allah memperkuat akalnya dan mewujudkan keinginannya. Setelah menyebut Qarun keluar dengan kemegahan, kesombongan, dan kebanggaan terhadap diri sendiri, Allah berfirman, maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kala seorang menyeret kain sarungnya, tiba-tiba ia dibenamkan ke dalam bumi. Ia terus terbenam ke dalam bumi hingga hari kiamat. Selanjutnya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Jarir bin Zaid dari Salim dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW dengan matan yang sama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan As-Su'di bahwa Qarun memberikan sejumlah harta kepada seorang pelacur dengan syarat harus mengatakan kepada Musa di hadapan khalayak,
kau telah memperlakukanku ini dan itu. Menurut salah satu sumber, wanita tersebut mengatakan hal itu kepada Musa di hadapan banyak orang. Musa kemudian gemetar karena takut. Ia kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu menghadap ke arah wanita pelacur tersebut, memintanya bersumpah atas kata-kata yang ia ucapkan dan kenapa ia mengatakan seperti itu. Pelacur tersebut mengaku bahwa Qarunlah yang menyuruhnya mengatakan seperti itu. Pelacur itu kemudian meminta ampun dan bertobat kepada Allah. Musa pun langsung bersujud kepada Allah, mendoakan keburukan pada Qarun. Allah kemudian mewahyukan kepadanya, sungguh aku telah memerintahkan bumi agar menuruti kata-katamu terkait Qarun. Maka kemudian memerintahkan bumi agar menelan Qarun dan rumahnya. Akhirnya terjadilah seperti itu. Wallahu a'lam. Salah satu sumber menyebutkan ketika Qarun keluar dengan kemegahannya, ia melintas bersama pasukan, keledai dan pakaiannya di hadapan majelis Musa. Saat itu Musa setengah mengingatkan kaumnya pada hari-hari Allah. Saat melihat Qarun, banyak di antara mereka mengalihkan pandangan menatap Qarun. Musa kemudian memanggil Qarun lalu berkata kepadanya, kenapa kau berbuat seperti itu? Qarun berkata, hai Musa, jika kau diberi kelebihan atas diriku dengan kenabian, maka aku diberi kelebihan atas dirimu dengan harta. Kalau kau mau, silakan kau pergi ke suatu tempat lalu kau mendoakan keburukan padaku dan aku pun mendoakan keburukan kepadamu. Nah, Musa dan Qarun kemudian pergi bersama kaumnya. Musa berkata kepada Qarun, kau yang berdoa duluan atau aku yang berdoa duluan? Qarun berkata, aku yang akan berdoa lebih dulu. Kemudian Qarun mendoakan keburukan kepada Musa, tapi tidak terjadi apa-apa. Sekarang giliran Nabi Musa yang berdoa. Ketika Nabi Musa berdoa, beliau mengucapkan, ya Allah, perintahkanlah bumi untuk taat padaku saat ini. Allah kemudian mewahyukan padanya, sudah kulakukan. Musa kemudian berkata, wahai bumi, ambillah mereka. Bumi kemudian membenamkan Qarun dan kaumnya hingga kaki. Musa kemudian berkata, ambillah mereka. Bumi membenamkan mereka hingga lutut. Musa kembali berkata, ambillah mereka. Bumi membenamkan mereka hingga pundak. Setelah itu Musa berkata, bawalah semua simpanan dan harta benda mereka. Bumi kemudian datang dengan membawa harta benda mereka hingga mereka melihatnya. Setelah itu Musa mengisyaratkan dengan tangan dan berkata, enyahlah kalian wahai Bani Lawi. Bumi kemudian meratakan mereka dengan tanah. Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, mereka terus dibenamkan ke dalam bumi setiap harinya hingga hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, mereka dibenamkan hingga bumi ke-7. Banyak kalangan mufassir menyebutkan kisah-kisah Israiliyat terkait hal ini. Sengaja tidak kami sebutkan kisah-kisah tersebut. Allah berfirman, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Tidak ada yang menolong dirinya, juga yang lain. Sama seperti firman-Nya, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Saat Qarun dibenamkan dalam bumi, harta benda dilenyapkan dan rumahnya dihancurkan. Kala nyawa, keluarga dan rumah dibinasakan, orang-orang yang mengharapkan mereka memiliki harta benda seperti yang diberikan kepada Qarun menyesal. Mereka bersyukur kepada Allah yang mengatur hamba-hambanya dengan baik, seperti yang ia kehendaki. Karena itu mereka berkata, sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, kisah Qarun ini mungkin terjadi sebelum Bani Israel pergi meninggalkan Mesir. Berdasarkan firman Allah SWT, maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Karena rumah secara jelas menunjukkan adanya bangunan, atau mungkin terjadi setelahnya, tepatnya ketika Bani Israel berada dalam masa bingung, berkelana ke segala penjuru bumi tak tentu arah, sehingga rumah yang disebut dalam ayat ini hanya sebagai tempat tinggal sementara, berupa tenda-tenda yang didirikan, seperti yang dikatakan Antara bin Hiliza. Wahai rumah Ubula di ketinggian, berbicaralah, samarkan rumah Ubula pada pagi hari, niscaya selamatlah engkau. Allah menyebutkan celaan terhadap Qarun di sejumlah ayat Al-Quran. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah orang yang ahli sihir dan pendusta. Yang dibenamkan ke dalam bumi adalah Qarun, seperti telah disinggung sebelumnya. Yang ditenggelamkan adalah Fir'aun, Haman dan pasukan mereka berdua. Mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa.
Mungkin itu saja kisah tentang Qarun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dia diberikan harta yang melimpah, tapi dia malah kufur kepada Allah. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.